Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada dan juga Anda pendengar radio Persada FM, MTA FM. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa di program klinik kita. Kali ini bersama saya Ida Aisyah hingga pukul 2 siang nanti. Ya, sembari menemani aktivitas Anda ya di siang hari ini, kita hadirkan satu tema bahasan untuk kita semua, yaitu tentang screening kesehatan. Dan saat ini di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta yang akan membahas ya tentang tema ini ya, screening kesehatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kalau bicara tentang screening kesehatan ini akhir-akhir ini kembali digencarkan, begitu ya. Nah, sebelumnya Dr. Parwanti bisa menyampaikan terlebih dahulu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan screening kesehatan. Nah, kemudian apa saja yang mungkin data-data apa saja yang bisa kita berikan ketika screening kesehatan itu. Silakan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa MTA TV sekalian. Jadi siang ini kita akan membahas tentang screening kesehatan. Tadi Mbak Ida menyampaikan kita digalakkan lagi, sebenarnya memang tidak digalakkan lagi. Jadi screening kesehatan itu diharapkan menjadi kegiatan tahunan. Jadi memang nanti tiap tahun harus dikerjakan ya, karena memang ini harus menjadi nanti kegiatan rutin ya, kegiatan rutin. Jadi memang yang harus tiap tahun itu dikerjakan idealnya bagi setiap warga masyarakat. Jadi karena mengapa kok screening kesehatan ini perlu dilakukan? Jadi kita tidak menutup mata. Jadi di antara saudara-saudara kita ya, warga sekitar kita itu banyak yang menderita penyakit-penyakit kronis ya, penyakit-penyakit yang akhirnya ini menjadi beban ya, beban keluarga, ini biaya, waktu ya, tenaga, semuanya itu banyak dikorbankan, banyak untuk membayar ya kan itu perawatan penyakit kronis ini. Nah, sebenarnya ada beberapa bahkan banyak penyakit-penyakit kronis yang banyak di masyarakat itu sebenarnya ya bisa dicegah ya, ada yang bisa dicegah. Kemudian kalaupun mungkin sudah terlanjur itu bisa diketahui secara dini ya. Jadi inilah yang perlu pentingnya screening. Screening itu kita pengen menemukan suatu penyakit ketika penyakit itu belum bergejala atau kadang yang bersangkutan itu sebenarnya sudah ada tapi belum ngeh. Nah, akhirnya itu makanya dibuatlah satu instrumen untuk menilai ya, apakah ini saya ini ke arah penyakit mana ya. Lah ini dibuat ini alhamdulillah ini udah ada instrumen alat yang sangat sederhana, yaitu memang dibuat oleh pemerintah itu kalau memang ini ada Perpres malahan Mbak. Jadi ada peraturan presiden yang mengatur tentang adanya screening ini. Yang dianjurkan itu sekarang ini ada 14 penyakit Mbak, 14 penyakit yang memang ini dinilai ini merupakan penyakit yang penting, yang ada banyak di masyarakat yang perlu memang ini penanganan lebih awal. Karena kalau nanti penanganan lebih awal ini bisa dilakukan karena dideteksi secara awal, itu akan banyak menghemat ya, menghemat biaya, menghemat waktu, kemudian juga penderitaan dari yang pada sendiri, dan ini nanti kalau secara nasional juga akan menghemat keuangan negara ya. Jadi ini kalau alatnya itu memang kalau bagi yang BPJS itu memang ada, bisa diakses di JKN Mobile, atau nanti kalau yang di peserta di klinik mungkin di vaskes primernya itu biasanya nanti ada barcode ya, ada QR code yang bisa di scan. Kalau scan itu nanti ada webnya. Kalau yang tidak punya JKN Mobile itu nanti ada yang bisa dinilai di situ ya. Atau kalau tidak ya, kalau tidak punya BPJS, monggo silahkan konsultasi ke tenaga medis. Jadi mungkin kalau ada gejala-gejala yang kira-kira Bapak Ibu itu merasa tidak biasa, itu baiknya disampaikan. Atau kalau tidak lewat screening itu, inilah pentingnya kadang kita itu perlu mengadakan pemeriksaan teratur ya. Kalau nggak screening istilahnya medical check up ya. Medical check up itu juga salah satu metode itu sebenarnya ya. Jadi ketika ada perubahan-perubahan nilai laboratorium yang biasanya normal kok akhirnya tidak normal, lah itulah pentingnya juga. Kadang screening ini kalau yang di
aplikasi ini kan screening hanya wujudnya suatu survei ya, suatu kuesioner. Jadi memang cuma pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi kalau medical check up itu udah kadang screening yang lebih ke langkah berikutnya. Jadi kita langsung mengadakan pemeriksaan, kadang pemeriksaan fisik mungkin, kan biasanya juga dicek tensinya, dicek lainnya, bahkan mungkin ada yang rekam jantung, ronsen foto, kemudian cek darah lengkap. Itu juga salah satu screening sebenarnya kalau itu rutin dikerjakan. Tapi itu screening yang udah lebih lanjut ya. Jadi 14 penyakit yang dianjurkan screening itu ya antara lain diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung iskemik ya, penyakit jantung koroner itu yang sudah sering kita bahas, kemudian stroke ya, anemia pada remaja, tuberkulosis, kemudian hepatitis ini terutama yang B sama C karena ini hepatitis yang kronis yang penyembuhannya, pengobatannya itu jangka lama. Kemudian PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik yang biasanya kalau bapak-bapak yang sering perokok berat itu akhirnya biasanya masuk ke ini, sering batuk, sering sesak napas yang bukan udahan berkumat-kumatan terus ya. Kemudian talasemi itu penyakit darah di mana hemoglobinnya itu cacat sehingga darahnya itu cepat rusak, cepat pecah ya, itu. Kemudian kanker usus besar ya, kanker paru dan hipotiroid. Kalau hipotiroid ini sejak bayi baru lahir ya, ini beda kan. Kalau yang tadi lewat wawancara tadi bisa ke 13 paket yang lainnya. Ini penyakit-penyakit yang ada di masyarakat dan terutama ini ada yang sering itu membebani itu kanker ya kanker. Nah, ini ada 4 besar kanker di Indonesia Mbak. 4 kanker di Indonesia yang ini merupakan menjadi perhatian khusus karena ini juga biasanya kejadiannya banyak, angkanya banyak, angka kematiannya juga tinggi. Yang yaitu ada 4 besar kanker yaitu kanker payudara, kanker leher rahim, kanker usus besar atau kolorektal dan kanker paru. Inilah yang memang harus diperlu. Memang yang lain-lain juga banyak, tapi ini yang istilahnya ranking 4 besar. Yang kejadian juga banyak dan memang ini bisa juga kadang nanti dilakukan screening tahunan gitu. Baik. Ya, sekilas ya gambaran untuk screening kesehatan ternyata memang banyak sekali tadi ya penyakit-penyakit yang bisa dideteksi begitu ya. Jadi kadang kayak itu kalau penyakit kronis itu ada 2 penyakit yang udah sering kita bahas ini, itu sebenarnya nanti akan jadi induk penyakit-penyakit yang lainnya, itu diabetes dan hipertensi. Ini yang Bapak Ibu enggak usah, kadang ini tidak rumit sekali, silakan paling tidak rutin cek ke vaskes masing-masing, paling tidak hipertensi. Kalau hipertensi nanti juga gula darah. Karena diabetes sama hipertensi itu kadang kan akan merangkak berdasarkan umur ya, ketika tambah umur resikonya semakin tambah. Itu rutin cek ini murah meriah enggak apa-apa ya, karena nanti ketika begitu memang sudah mulai kita harus antisipasi apa yang saya lakukan, bagaimana pengaturan kehidupan sehari-hari, bagaimana makannya agar tidak sampai ke stadium lanjut, karena ini akan jadi induk penyakit yang lain ya. Diabetes hipertensi ini akan jadi stroke, akan jadi penyakit jantung, akan jadi penyakit ginjal, dari semua ya. Makanya ini pentingnya agar bisa nanti screening itu berjalan dengan baik, otomatis nanti akan pengobatan penanganan juga akan lebih awal dilakukan, tidak sampai tahu-tahu udah komplikasi seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan dokter ketika screening lewat ini tadi aplikasi JKN Mobile ini yang bisa disampaikan apa saja informasinya? Biasanya informasinya itu kebiasaan harian dan gejala-gejala yang mungkin dirasakan. Misalnya kebetulan tadi saya mau buka JKN Mobile itu gangguan ya. Jadi misalnya kalau hipertensi, misalnya hipertensi yang ditanya bagaimana kehidupan sehari-hari ya, riwayat keluarganya apa enggak, kemudian riwayat keluarga tensi tinggi ada enggak, kemudian apakah sering makan yang asin-asin seperti itu, apakah sering minum kopi, dan kebiasaan-kebiasaan yang itu memang jadi bisa jadi ke arah sana. Jadi itu bukan pertanyaan yang rumit-rumit, tapi pertanyaan yang ini kalau kebiasaan ini di kehidupan sehari-hari atau gejala-gejala yang muncul ini ke arah sana kemungkinan besar. Atau misalnya diabetes ya, apakah suka makan yang manis-manis, apakah sering kencing, apa seperti itu. Jadi gejala-gejala seperti itu nanti yang bisa biasa diisi. Jadi bukan kayak soal ujian yang susah-susah itu cuma pertanyaan apakah Anda mengalami seperti ini gitu lah, apakah sering gatal gitu. Ya kalau kadang ini saya pernah mengisi juga gitu ya. Cuman ada memang pertanyaan yang
pilihannya itu tidak ada gitu. Maksudnya gini, kayak ngopi berapa kali, adanya pilihannya kan lebih dari berapa gelas. Yang dekatnya aja. Sekarang ini beda lagi. Sekarang yang dulu itu kan screening hanya untuk beberapa penyakit, yang sebelumnya itu hanya yang diabetes, hipertensi, jantung, ginjal seperti itu. Sekarang ini yang untuk lebih to the point, lebih spesifik begitu ya. Ya. Terus kemudian tadi kalau untuk tindak lanjutnya seperti apa ini dokter, misalnya kan itu nanti ada jawabannya begitu ya. Jadi nanti akan ada kesimpulan. Jadi misalnya dengan ini Anda berisiko diabetes mellitus. Ini untuk hasilnya ini tolong di screenshot, nanti bisa dibawa ke Vaskes. Jadi kalau memang ada risiko diabetes, nanti akan ada tindak lanjut. Kemudian nanti akan dilaksanakan pemeriksaan gula. Jadi untuk menunjukkan apakah ini benar-benar ke arah diabetes mellitus. Nanti akan diperiksa gula darah puasa dan gula darah 2 jam makan. Nanti itu akan diambil kesimpulan apakah betul-betul ke arah sana. Nanti kalau akhirnya hasilnya normal, ya alhamdulillah, nanti setahun lagi diulang lagi. Kan ini memang kegiatan tahunan. Jadi kalau normal ya alhamdulillah. Tapi nanti akan kita ulang lagi setiap tahun dan ini akan ketahuan perubahannya. Seperti itu. Untuk minimal usia berapa dokter? 15 tahun. 15 tahun. Jadi ini diharapkan semua warga Indonesia yang usia di atas 15 tahun itu tiap tahun melakukan ini. Jadi nanti ketika kalau ini rutin diadakan tiap tahun, insya Allah semua penyakit-penyakit ini akan terdeteksi secara awal, gitu seperti itu. Termasuk kalau untuk peserta KIS sama? Lewat aplikasinya apa kalau KIS? Ada, bisa. Dengan mobil juga bisa. Gitu. Ya, bisa, semua bisa. Baik, informasi yang lain dokter yang bisa disampaikan terkait screening? Ya, terutama ini yang akan saya poinkan sebenarnya keempat kanker tadi ya. Jadi memang 4 kanker tadi merupakan empat besar kanker yang ada di Indonesia dan juga memang merupakan 4 dari penyakit yang harus di screening tadi ya. Jadi inilah mengapa pentingnya. Jadi Bapak Ibu ini sampai saat ini banyak saudara kita yang menderita kanker itu biasanya sudah tahap lanjut. Ketika tahap lanjut itu akan pertama nanti angka kesembuhannya itu biasanya lebih kecil dibandingkan kalau ditemukan stadium dini. Kemudian juga ketika stadium lanjut itu juga memerlukan pengobatan yang berbagai macam. Kadang pengobatan yang memerlukan tindakan yang invasif, tindakan yang agresif. Misalnya ketika kanker payudara stadium 3B misalnya udah besar, misalnya mesti operasi tidak hanya diambil benjolan saja, kadang perlu pengangkatan payudara, kadang setelah diangkat juga masih perlu kemoterapi dan semua dengan terapi-terapi yang lainnya dengan pengobatan dan lebih panjang lagi. Kemudian juga misalnya kanker yang tadi kanker paru. Kanker paru ini merupakan kanker yang biasanya perkembangannya sangat cepat. Jadi ketika baru pertama kali ketahuan dini sampai berkembang itu cepat sekali, dan ini biasanya angka kematiannya tinggi karena memang itu berada di saluran pernafasan yang memang itu nanti termasuk organ vital kita ya. Kemudian ini perlu sekali untuk diagnosa atau screening lebih awal. Yang ketiga adalah kanker usus besar. Kanker usus besar ini pun juga termasuk. Jadi kanker usus besar ini juga termasuk kanker yang perlu mendapat perhatian khusus. Karena apa? Karena biasanya kalau ini terjadi itu juga sering sudah tahap lanjut. Ketika pasien itu sudah mengeluh BAB darah, kemudian sudah tidak bisa BAB atau BAB-nya gangguan, itu kan berarti sudah ada benjolan yang menghambat saluran defekasi, saluran pembuangan. Ini sudah menunjukkan kalau sudah stadium yang lanjut. Nah ini biasanya pasien itu kalau belum terjadi sumbatan, belum terjadi gangguan, ini tidak ngeh juga. Ini juga ternyata itu mengapa harus ada deteksi dini. Dan ini kalau kanker kolorektal ini juga biasanya kalau udah lanjut, biasanya akhirnya harus ada terapi, misalnya karena ada gangguan buang air besar di bawah, akhirnya harus dibuatkan anus buatan di dinding perut. Ini juga akan kadang mengganggu kualitas hidup pasien. Yang terakhir itu adalah tadi leher rahim, kanker leher rahim. Kanker leher rahim tadi. Oh iya, kanker leher rahim ini sudah termasuk primadona ya. Jadi sudah sering kita bahas. Primadona. Iya, primadona di forum kita sudah sering berkali-kali kita menyampaikan ini yang deteksi dininya itu bisa dengan IVA test, bisa dengan pap smear, dan juga sekarang ini ada yang
lagi itu dengan pemeriksaan DNA HPV. Jadi DNA HPV itu apa? Karena sekarang itu ternyata menurut penelitian, jadi kanker leher rahim itu biasanya lanjutan dari infeksi virus HPV. Ya, makanya sekarang yang adanya yang vaksin itu kan isinya vaksin virusnya itu ya, virus nikmat itu. Jadi ini yang dideteksi apakah di situ ditemukan adanya DNA dari virusnya itu. Kalau ada infeksi virus HPV, berarti dia ada terutama virus yang spesifik tertentu, itu memang ada ratusan tipe virus dari HPV itu. Ada yang nomor 16, 18 itu yang dianggap paling potensi, paling banyak menyebabkan kanker. Itu kalau ditemukan berarti nanti perlu tindak lanjut seperti itu. Jadi ini sama-sama kita nanti jangan sampai kanker ini diketahui sudah lanjut. Ya, biasanya kebanyakan itu udah yang sekarang terjadi itu seperti itu. Ya, sudah lanjut ya. Kalau yang 4 ini juga bisa diketahui dari screening yang tadi? Iya, jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan ke sana, tapi nanti tetap kalau memang dicurigai, biasanya kalau screening dari kanker ini misalnya dari umur aja ya, misalnya kalau ada orang di atas 30 tahun, itu udah menikah, itu berarti udah ada pertama, itu dia sudah resiko kanker serviks itu sudah punya hak untuk mendapatkan pap smear ya, biasanya itu nanti bisa dilakukan rutin atau sesuai hasil pap smear sebelumnya. Kemudian kalau kanker payudara, terutama kalau dia faktor-faktor risiko, misalnya apa? Misalnya kalau kanker payudara itu memang dia akan lebih banyak itu pada wanita, kemudian di atas 40 tahun, kemudian mungkin yang obesitas, kemudian dia mennya itu lebih awal atau dia menopause lebih akhir, kemudian dia yang tidak menikah atau tidak punya anak atau punya anak tapi tidak menyusui ya, kemudian mungkin dia meskipun tapi perokok ya, itu juga, atau dia banyak terpapar hormon-hormon tertentu, ini resiko-resiko terhadap kanker payudara. Kalau kanker payudara itu sebenarnya ada screening atau yang awal ini sama ya, itu yang sudah sering sekali adalah sarari atau sadari ya. Jadi pemeriksaan payudara sendiri itu dianjurkan ketika sudah di luar waktu mens. Iya, maksudnya ini setiap wanita sebenarnya, karena kalau kanker payudara itu biasanya kanker itu usia di atas 40 ya yang usia kanker itu. Kalau ada benjolan-benjolan di bawah 30 tahun itu biasanya cenderungnya ke tumor jinak yang fibroadenoma. Tapi kalau CA ini yang di atas 40 tahun. Ini dikerjakan biasanya 2-3 hari setelah selesai menstruasi. Jadi biasanya ini jangan dikerjakan sebelum menstruasi. Sebelum menstruasi itu payudara dalam pengaruh hormon progesteron itu biasanya justru waktu payudara itu penuh ya, itu malah tidak boleh. Selain susah juga kadang sakit ya, kadang rasa sakit. Baik ya, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua ya dokter ya. Kita jeda dulu dan kita juga mengundang Anda pemirsa pendengar yang ingin bertanya. Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Kita akan beristirahat terlebih dahulu setelah beberapa informasi berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, dan juga saudaraku pendengar Persada FM, kembali ya di program klinik kita. Kita masih membahas tentang screening kesehatan bersama Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Dan tadi bahasan kita di siang hari ini lebih fokus ya ke 4 kanker besar yang kerap diidap oleh masyarakat, begitu. Tadi ada kanker payudara, kanker leher rahim, kanker usus besar, dan juga kanker paru-paru, begitu. Nah, kalau tadi terakhir membahas tentang ini ya, pemeriksaan payudara, jadi, sadari. Tadi memang ada tiga deteksi dini untuk kanker payudara yang sering dikerjakan. Itu kalau sadari itu kan pemeriksaan sendiri. Nanti kalau misalnya kita itu ragu, misalnya kok meragukan ini, kadang meraba apa ini suatu benjolan yang normal atau tidak, nanti konsultasi ke dokter atau tenaga medis. Nanti itu yang namanya sadanis. Sadanis itu pemeriksaan payudara oleh tenaga medis. Jadi itu tindak lanjutnya. Kadang kan kita itu kadang kalau udah begitu ada gerenjelan itu terus langsung cemas, was-was. Ternyata ketika diperiksa, oh ini biasa, ini
kelenjar payudara normal, karena memang payudara itu tidak kopong. Payudara itu ada kelenjar-kelenjar, ada saluran-saluran, itulah nanti yang memproduksi ASI. Jadi memang itu akan ada. Kalau cuma kadang kan kalau yang tidak biasa melakukan itu kok ternyata ada seperti ini. Nanti kalau udah tiap bulan melakukan, kemudian ketika diedukasi oleh tenaga medis kan akan tahu, oh ini sing tiap bulan ada, karena ini memang bangunan normal. Ini kelenjar payudara, kelenjar yang untuk memproduksi ASI itu memang ada. Kemudian kalau memang dicurigai, kadang nanti pemeriksaan lain itu ada namanya, untuk deteksi dini itu ada namanya mamografi. Mamografi itu pemeriksaan kayak rongsen gitu, tapi khusus untuk payudara. Biasanya dianjurkan untuk yang sudah di atas 40 tahun. Ini kalau memang ada faktor-faktor risiko tinggi tadi yang saya sampaikan tadi ya, misalnya sudah di atas 50 tahun, kemudian tidak punya anak, atau tidak menyusui, yang tidak menikah, atau dia memang merokok, terpapar hormon-hormonal seperti itu, karena memang faktor resiko, lebih baik melakukan pemeriksaan ini. Kalau ada resiko tinggi, juga ada keluarganya, ada riwayat keluarga, kalau dikurang dari 40 tahun biasanya dianjurkannya itu ultrasonografi atau USG khusus payudara. Ini beda dengan mamografi? Kalau mamografi itu rongsen, pemeriksaan X-ray. Tapi kalau yang, karena apa? Kalau mamografi itu dibutuhkan ketika payudara itu udah lembek, di atas umur 40 tahun. Kalau di bawah 40 tahun itu masih padat, itu penggunaannya ultrasonografi pakai USG gitu. Ya. Baik. Dan ini tadi sekali lagi untuk pemeriksaannya kalau memang tadi punya faktor risiko. Iya, faktor risiko tinggi. Tapi kalau yang tidak, pokoknya tiap bulan rutin aja mengerjakan tadi pemeriksaan payudara sendiri. Tiap bulan dikerjakan 2-3 hari setelah selesai menstruasi, yaitu ketika payudara itu dalam keadaan kendor ya, itu saat yang tepat ya melaksanakan sadari. Ya. Baik. Nah, kemudian ke bahasan berikutnya tentang kanker usus besar. Ya, ini jadi tadi gejalanya seperti apa dan penyebabnya apa ini, dokter? Ini ya yang perlu ditanyai, karena sekarang ini sangat terjadi perubahan yang besar pada lifestyle, pada pola makan, pola hidup, yang bagaimana kita sekarang kan pola hidup yang sedentary, yang santai, hanya duduk apa-apa makanan datang sendiri, kurang aktivitas fisik. Kemudian makanan-makanan yang dimakan itu kebanyakan sekarang itu junk food, kurang serat, kurang buah, kurang sayur. Ini salah satu yang menyebabkan perubahan dari fungsi dari saluran pencernaan, sehingga ini juga akan menyebabkan gangguan yang kronis. Awal-awalnya nanti yang kapan kita curiga adanya kanker kolorektal atau kanker usus besar, itu biasanya gejala yang curiga itu bila terjadi tadi namanya itu perubahan dari fungsi saluran cerna, itu misalnya sembelit yang terus menerus atau diare yang terus menerus, diobati kok tidak sembuh, diobati terus yang menaun gitu. Kemudian BAB-nya itu seringnya bentuknya kayak kayak kotoran kambing yang saya sering seperti itu. Iya, kotorannya kok kecil-kecil keras bentuk kayak kotoran kambing. Kemudian yang ini yang jadi gejala yang sering perlu dipikirkan kalau ada BAB darah. BAB-nya berdarah itu BAB-nya yang cenderungnya kalau itu justru kayak sering darah segar, kadang campur-campur lendir-lendir. Nah, kalau darah segar yang netes itu seringnya itu karena ambien atau hemoroid ya. Tapi kalau ini memang dari agak di atasnya lagi, karena kolorektal itu biasanya kadang juga selain darah kadang juga ada lendir-lendir itu ya. Ini kalau apalagi ini kalau ada kesulitan BAB ya. Kesulitan BAB ini kenapa? Karena sudah ada benjolan yang menghambat saluran usus besar keluarnya ini kotoran ya. Jadi kalau ada gejala-gejala ini tadi ada perubahan dari fungsi saluran cerna, mungkin ada diare yang menerus-menerus, kemudian yang sering berulang, tidak sembuh-sembuh, diobati seperti diazepam kok tidak sembuh-sembuh, atau yang sembelit juga menaun, kemudian tadi yang BAB ini seperti kotoran kambing atau BAB ada darahnya, dan ada ini riwayat keluarga yang juga punya kanker kanker usus besar atau yang punya riwayat polip ya, kemudian perokok. Polip ini apa, dokter? Polip itu sebenarnya benjolan tapi ringan, jinak. Jadi tumor di benjolan yang di saluran cerna usus besar tapi jinak. Itu karena kalau itu dibiarkan juga lama-lama bisa ganas juga. Jadi ini kalau udah curiga ke arah sini nanti
berarti juga ke arah sana. Biasanya apa ya, nanti Pak ke Vaskes kalau memang dicurigai ke arah itu nanti akan diarahkan ke langkah berikutnya. Mungkin nanti perlu kalau udah ada gejala biasanya nanti akan dirujuk ke fase selanjutnya. Mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut, mungkin diadakan kolonoskopi. Kolonoskopi itu nanti akan diperiksa kayak di kamera ya, di kamera. Masuk ke alat. Iya, dimasukkan alat. Jadi kayak endoskopi tapi memang untuk pemeriksaan usus besar, untuk memeriksakan apakah ini ada darah ini dari mana, apakah ada benjolan di situ, itu semua nanti dari itu. Ya, baik. Ya. Dan ini tadi memang urutannya seperti itu dokter, misal ini pertamanya sembelit, diare. Tidak mesti. Kadang salah satu dari itu. Bisa langsung misalnya berdarah. Orang gitu. kadang beda-beda. Ya. Jadi itu kan gejala-gejala itu kadang tidak ada semua lengkap ke satu orang. Kadang ada orang cuma gejalanya dominan salah satu, kan yang lain seperti itu. Tapi yang jelas kalau itu gejala-gejala itu sampai memang kadang betul-betul mengganggu, apalagi konsultasi ke dokter, datang ke Vaskes untuk tindak lanjut. Baik, ini sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu dari Bapak Prastiono yang ada di Pacitan. Dokter, kalau sering operasi itu apa ada efeknya ke depan ya untuk tubuh gitu? Operasinya operasi apa dulu ya? Operasinya operasi apa? Kan operasi ini kan suatu yang jelas, operasi itu kan sebenarnya tindakan pembedahan, tindakan kalau di anak sendiri itu namanya operasi. Operasinya apa operasi kecil, apa operasi kita tidak tahu ya. Baik. Kemudian ini saya baca sesuai ini ya. Kalau fistile itu apa termasuk kanker jinak ya? Karena 4 kali operasi belum sembuh. Fistile itu apa, suatu saluran yang tidak normal. Jadi misalnya seperti ini yang sering terjadi ketika misalnya ada gangguan kanker, misalnya gangguan kanker usus besar ya. Kanker usus besar itu di depannya ada apa? Di depannya usus besar itu sering kita dulu membahas ya, ketika di dalam panggul itu ada 3 saluran. Paling depan itu saluran kencing, di tengah itu vagina untuk perempuan, di belakang itu usus besar. Kadang itu kalau ada misalnya kanker di rahim, itu ketika ada penyebaran itu kadang bisa menyebar ke saluran belakang, saluran cerna misalnya. Kadang akhirnya membuat saluran. Nah, saluran yang patologis, saluran yang terbentuk ini namanya fistula. Maksudnya itu terbentuk secara karena ini akan ada penyakit tadi sehingga gandeng membuat saluran. Atau kadang fistula juga ada yang itu ada yang bawaan juga ada. Misalnya ada seorang anak kecil sering ada fistula itu di telinga, jadi kayak ada lubang. Jadi sebenarnya itu ketika perkembangan dalam rahim itu memang ada saluran yang harusnya itu nutup gitu. Ternyata sampai lahir dia tidak nutup. Ternyata ada saluran yang tidak nutup sampai lahir, akhirnya abnormal. Nah, ini kadang kenapa ini tidak sembuh-sembuh, karena memang itu kadang pas ada lubang itu sering nampung kotoran, cairan, sering potensi infeksi. Kadang juga ada fistula di daerah yang sering itu di puser. Jadi puser itu kadang tidak nutup ya, dan sebenarnya juga masih ada lubang yang terus seperti itu. Jadi fistula itu adanya saluran yang tidak normal, yang normal tadi. Nah, ini termasuk kanker jinak atau bukan? Itu bukan termasuk kanker, tapi tadi fistula itu ada yang bawaan, tapi ada yang terjadi karena proses penyebaran penyakit tadi. Misalnya ada infeksi atau penyebaran kanker yang akhirnya meluas ke organ lain, itu kadang bisa terbentuk tadi. Yang sering terjadi itu fiskal yang antara vagina ke usus besar ya. Jadi kadang kalau dari usus besar kadang bisa keluar lewat vagina atau karena ada lubang seperti menyatu itu. Itulah terjadi fistula seperti itu, gambaran fistula itu. Ya, kemudian kalau tidak diambil apa ada efek ke depannya? Apanya? Ini pertanyaan fistula seperti tadi, itu. Tergantung tadi letaknya di mana. Letaknya di mana. Kalau fistula itu kadang kalau yang sering terjadi di kulit, yang itu memang kadang resiko infeksi karena itu ada rongga yang kadang itu bisa nampung cairan yang itu sering terjadi jadi infeksi, jadi sering bernanah seperti itu yang sering terjadi. Ya, ini juga yang dikhawatirkan karena 4 kali operasi kok belum sembuh gitu. Iya, karena memang itu keterbatasan ya, kadang yang mungkin kadang tidak tahu ujung fistulnya sampai mana kalau pemeriksaannya tidak
menyeluruh atau tidak. Nah, jadi makanya kalau memang bisa dirujuk mungkin ke rumah sakit yang lebih atasnya. Jadi betul-betul biar nanti ditangani oleh spesialis yang dan alat yang lebih lengkap. Ya, berarti kalau dari pertanyaan ini bisa disimpulkan memang ini tadi kalau sering operasi berarti ini operasi terkait fistel ya. Iya, makanya tergantung apa. Karena memang kalau operasi itu operasi tidak di organ-organ yang penting, kadang mungkin tidak ada efek samping yang khusus. Tapi tadi kita membahas tadi saluran cerna ya seperti kolorektal tadi. Ada kalau operasi itu operasi di saluran cerna, kadang misalnya itu terjadi misalnya operasi ada satu kejadian usus itu sampai membusuk. Usus itu karena infeksi harus dipotong. Itu biasanya akibat pemotongan usus ini akan ada efek lainnya ya, karena kadang namanya sebelumnya itu tidak ada kelainan, sekarang usus itu disambung. Sambungan usus itu kadang ada gangguan terjadi gerakannya, tetap ada gangguan. Itu juga akan mengganggu pencernaan, mengganggu proses itu. Kemudian juga kalau misalnya termasuk efek sampingnya kalau operasinya itu kayak infeksi kadang terjadi perlengketan. Nah itu juga akan jadi gangguan. Makanya tergantung tadi operasinya operasi apa seperti itu. Karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa bekas operasi itu pun juga akan ada kadang komplikasinya, terjadi sikatrek, terjadi keloid, itu juga kadang mengganggu. Makanya sekarang ini dikembangkan penyakit-penyakit tertentu yang perlu membutuhkan pembedahan. Kalau itu tidak sampai komplikasi yang lanjut, itu pembedahan namanya mikroinvasif. Jadi banyak alat-alat yang dibutuhkan ketika operasi, tidak usah bedal yang lebar tapi pakai teropong ya. Ada misalnya tadi misalnya dipakai alat yang hanya pakai teropong tadi, jadi tidak usah membelah, tapi pakai kamera, pakai pisau kecil gitu. Menghindari banyak luka gitu. Ya, pakai endoskopi, pakai inilah terjadi sekarang banyak dilakukan di Indonesia. Sudah banyak yang melakukan kalau itu masih stadium. Misalnya usus buntu yang tidak masih awal bisa itu hanya pakai teropong, itu dikira udah selesai. Tapi kalau usus buntunya ditunda-tunda operasinya sehingga pecah, tidak bisa hanya pakai itu, harus dibelek karena harus dibersihkan gitu karena harus mengeluarkan nanah-nanah, kan harus nyuci dan sebagainya. Itu pun kadang belum selesai ya, nanti juga ada efek samping, kadang perlengketan tadi seperti itu. Maka tadi ketika tanyaan operasi sering itu tergantung operasinya apa. Tiap-tiap operasi beda tempat, beda metode, ada risikonya beda-beda masing-masing. Dokter, kalau yang kembali ke kanker usus besar ini, apakah juga faktor risikonya lebih ke yang 40 tahun ke atas atau mungkin dari anak-anakmu sudah banyak juga? Biasanya sih tetap kanker itu tempat seperti kanker AIDS ini termasuk kanker yang risikonya pada usia lanjut. Semakin tinggi usia biasanya lebih yang paling tinggi usia di atas 50 tahun, kemudian perokok, tadi memang ada riwayat keluarga dan ada memang tadi riwayat gangguan yang sering itu yang menderita irritable bowel disease, jadi IBD itu ya, itu juga salah satu predisposisi penderita kanker kolorektal ini. Juga tadi yang kebiasaan dietnya itu dari kecil sudah tidak sehat ya, jadi kurang serat, kurang tadi ya. Baik. Nah kemudian kalau ini tadi kembali untuk screening tadi kan kalau yang bisa secara mandiri per tahun kan lewat ini tadi JKN Mobile misalnya ya. Nah kemudian kalau yang untuk medical check up ini yang seperti apa dokter yang bisa harus gitu? Kalau medical check up itu biasanya memang kalau yang lengkap itu ya biasanya mandiri ya. Mandiri, kalau mandiri itu medical check up ya tergantung paket yang mau kita ambil ya. Biasanya kan kalau dia di sarana-sarana kan udah banyak paket-paketnya ya, mau yang darah lengkap, kemudian dengan USG, dengan mau CT scan, mau rongsen, itu semua tergantung. Tapi kalau udah ada faktor risiko tertentu, biasanya nanti bisa diarahkan, saya risikonya ke sini ya, saya periksa ini seperti itu. Tapi kalau medical check up yang seperti udah rutin terjadi itu, yang kayak di klinik itu yang prolaris itu tiap 6 bulan nggak ada terus itu ya. Misalnya karena dia ada diabetes sama hipertensi, tiap 6 bulan udah diadakan medical check up terus, dicek dulu yang kolesterolnya, yang triglyceridnya, fungsi ginjalnya, itu tiap 6 bulan terus dipantau seperti itu. Yang jelas itu dengan pemeriksaan yang rutin itu akan
penyakit-penyakit tertentu akan diketahui secara awal. Baik, dari semuanya tadi yang barangkali belum disampaikan ke pemirsa terkait apa ini dokter? Tadi kanker paru belum ya, kanker paru. Tapi kanker paru ini yang jelas, yang ini memang yang terutama di Indonesia tetap faktor risiko utama adalah rokok. Rokok. Jadi kalau memang ada perokok berat, dan ini yang kadang kita waspadai bahwa ini tidak hanya rokok aktif, kadang juga mungkin keluarga itu tidak merokok, tapi bapaknya aja yang merokok, tapi semua anggota keluarganya terkena sebagai perokok pasif. Dan yang ini harus kita waspadai untuk anak-anak muda sekarang, rokok elektrik itu sama bahayanya, bahkan ada yang melakukan lebih bahaya daripada rokok yang konvensional. Jadi ini sama-sama juga faktor resiko dari kanker paru. Kalau ada yang riwayat perokok terutama, kemudian batuk lama tidak sembuh-sembuh, apalagi sertai batuk darah, itu termasuk faktor resiko ini. Kalau kita membahas tentang rokok ini, banyak yang mengatakan toh kalau orang-orang desa itu sampai usia berapa tetap merokok dan sehat-sehat saja gitu. Seperti apa ini dokter? Jadi memang faktor resiko kanker ini kan macam-macam. Tadi yang kita sebutkan, yang salah satu yang memegang peranan penting itu faktor genetik. Jadi memang ternyata faktor-faktor kanker itu ada gen-gen khusus yang ini ke arah risiko kanker ini. Ini memang kalau pengen pasti sebenarnya bisa cek. Jadi cek genomik kanker. Jadi memang bisa nanti cek ke laboratorium yang canggih itu untuk mengetahui apakah gen saya itu punya bakat untuk kanker-kanker tertentu, itu bisa dicek. Jadi misalnya kalau memang udah ketahuan, apalagi ada riwayat keluarga yang kanker, kalau memang ini harus bisa merubah pola hidup. Oh, saya berisiko terhadap kanker payudara, jadi makanya saya harus melakukan preventif agar tidak jadi ke sana, seperti itu bisa dilakukan. Jadi ini kalau untuk rokok ini memang paru ini memang yang saya sebutkan ini yang kanker paru primer ya. Jadi kanker ini memang murni dari sel paru. Sedangkan sekarang ini justru itu yang kadang yang paling banyak juga kanker paru itu selain kanker paru primer, memang kankernya berasal dari sel-sel paru, itu juga paru itu tiap hari dilalui darah kita. Sel peredaran darah itu semua lewat paru, itu kadang membawa sel kanker dari tempat lain, sehingga sering paru itu menjadi ampiran. Jadi penyebaran kanker yang paling banyak itu salah satunya ke paru. Kanker payudara juga bisa ke paru, kanker semua, karena memang darahnya yang sel-sel kanker udah lepas, dibawa darah nyangkut ke paru. Oh iya, baik. Ampiran ya istilahnya ya. Ya kan dilewati semua sana untuk darah semua untuk merupakan oksigen dan karbon dioksida, itu ternyata kadang salah satunya membawa sel kanker dari tempat lain tadi. Baik dokter, ini beredar lewat darah. Tidak terasa sudah tiba di penghujung waktu. Silahkan dokter pesan-pesannya untuk pemirsa. Ini untuk terutama untuk bagaimana kita itu agar kita itu yang penting selain tadi rutin tadi ya. Jadi ada namanya itu cerdik ya, kita itu setiap kita diharapkan kita itu bersikap cerdik. Cerdik itu nyata singkatan ya. Yang pertama ini memang tadi fungsinya tadi. Jadi cek kesehatan secara teratur, termasuk tadi rutin mengadakan screening tadi. Jadi nanti ketika ada perubahan-perubahan yang ada pada diri kita itu kita bisa langsung dan nanti berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok. Nah ini karena ini tidak hanya perokok aktif saja, jadi kita usahakan bagaimana kita itu di lingkungan yang sehat, yang bebas asap rokok. Kemudian rajin aktivitas fisik ya. Jadi R-nya rajin aktivitas fisik. Ini perlunya kita sekali itu kita jangan malas gerak, jangan mager ya. Kita harus bagaimana tetap bergerak, karena gerak ini kita jadi banyak penyakit-penyakit kronis yang dicegah dari aktivitas fisik itu. Aktivitas fisik itu mengaktifkan insulin sehingga kita juga bisa nanti bisa tercegah dari diabetes itu juga. Kemudian D-nya itu diet sehat gizi seimbang. Jadi kita ini terutama kalau ini hubungannya kita dengan penyakit kronis, apalagi kanker, ini kita lebih baik untuk mengkonsumsi banyak makanan-makanan yang banyak antioksidan, karena antioksidan ini nanti yang sumber alam yang bisa melawan kanker, melawan radikal bebas. Ya biasanya ini ada pada sayur buah-buahan yang warna-warni ya. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran yang berwarna-warni yang sumbernya dari alam itu biasanya kadar antioksidannya itu tinggi dan itu bagus untuk melawan radikal bebas, kemudian melawan zat-zat perusak dan juga kanker tadi. Kemudian istirahat yang cukup, dan terakhir
kelola stres. Jadi kita ini perlu bagaimana, apalagi kita ini sebagai orang muslim yang kita itu harus selalu khusnudzon pada Allah. Kita itu apapun yang menimpa kita, kita terima dengan baik. Kita usaha maksimal, kita ikhtiar ya. Seringkali disampaikan di akad pagi, kita ikhtiar ilahiyah, kita secara ilmiah dan alamiah, kita bagaimana itu. Dan kalau kita itu saudara kita besarkan hatinya. Dan ternyata menurut riset, jadi ketika orang itu stres, kita itu harapannya istilahnya tipis, wah kok aku gini-gini, hanya mikirkannya yang terburuk aja. Itu ternyata stres itu akan membuat yang namanya di dalam tubuh kita itu ada natural killer dari sel pertahanan tubuh yang dia itu memang membunuh virus, membunuh kanker, membunuh kuman-kuman, itu menjadi pasif. Sehingga ini pentingnya kita selalu bagaimana stay positif, ya kita selalu punya harapan, bagaimana kita usaha maksimal, kemudian tawakal pada Allah. Kita juga bagaimana ketika memberi dorongan, support pada saudara kita itu membombong ya, karena ternyata ini yang biar tetap positif ini bisa mengaktifkan imun kita. Baik dokter, terima kasih sekali untuk ilmu yang disampaikan. Semoga ini menggugah kesadaran ya betapa pentingnya pencegahan ya sebelum pengobatan gitu. Semoga semuanya tetap bersemangat untuk terus sehat supaya tetap beraktivitas, kemudian juga mendukung dakwah ini begitu ya dokter ya. Baik dokter, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada dan juga Anda pendengar Radio Persada FM, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.